Pak Ujang, kita dari seputar jagat ingin mempertanyakan tentang ada satu berita yang kita naikkan itu judulnya adalah Demi Siplah, penerbit diduga halalkan segala cara, pengelola PAUD di Sukabumi dibuat pusing. Jadi yang ingin kita tanyakan bahwa Pak Ujang di sini kan sebenarnya juga selaku pelaku Siplah. Nah, yang ingin kami tanyakan itu sebenarnya Siplah apa sih yang Bapak kelola? Kalau perusahaan saya atau toko saya tergabung di Siplahnya Siplah Telkom, Pak. Jadi ada marketplace Siplah Telkom namanya. Marketplace-nya Siplah Telkom. Siplah Telkom. Terus teknis perdagangan untuk Siplah itu kepada lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, PAUD atau TK, PKBM dan sejenisnya lah. Itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, karena kebetulan kalau toko saya sendiri kan tergabung di Siplah Telkom. Jadi kita langsung dapodiknya mereka, Pak. Gitu kan. Jadi kalau akun dapodik ini bisa ada di sembarangan orang, bisa saja data sekolah itu dibobol kan gitu oleh orang-orang tertentu. Jadi nggak boleh password apa segala macam itu yang berbentuk yang berkaitan akun yang secara aturan memang tidak boleh karena yang mempunyai akun atau mempunyai itu kan orang lembaga tersebut, Pak. Yang dalam hal ini bisa kepala sekolah ataupun bendaharanya itu. Itu yang Iya. Terus cara mengkliknya ini gimana? Kan subsistemnya kan katanya yang saya dengar itu sampai dulu begitu diklik apa yang mau dimau kan gitu. Nanti terus barang pesanan datang, Betul. baru ditransfer duit. Betul. Nah itu gimana sih sebenarnya? Kalau proses Siplah sendiri sih, kalau proses pemesanan itu kan dari awal itu ada kita buka dulu melalui akun ya. Kalau sekolah itu ada akun dapodiknya, dia buka link Siplah tersebut, terus dia bisa masuk ke link toko, terus dia bisa melihat dulu barang-barang mungkin, Pak, kan gitu kan, bisa dia nego barang di situ, harganya dia bisa nego sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah itu mereka melakukan pemesanan. Nah, setelah melakukan pemesanan, diproses oleh penjual, baru barang dikirim. Ketika barang dikirim, nah, untuk mendapatkan tagihan, barang itu diupload oleh si penerima tersebut, oleh lembaga sekolah. Nah, setelah diupload, barulah akan muncul tagihan. Oh itu anunya yang benarnya seperti itu. Ya, jadi Siplah Bapak itu Telkom itu begitu. Ya, seperti itu, memang aturan semua Siplah seperti itu, Pak. Jadi nggak ada lagi, kalau di Siplah itu nggak ada lagi permasalahan sebetulnya kalau nggak ada tanda kutip ya, Pak ya. Ya. Nggak ada permasalahan misalkan uang sudah dikirim barang belum, kalau menggunakan Siplah seharusnya semua harus beres. Berarti dengan menggunakan Siplah itu begitu diklik buku datang ke tempat, ke lembaga. Iya. Oh iya. Baru di lembaga lah di lembaga upload. Di-foto, di-upload. Nah, pertanyaan saya ini ada dari beberapa lembaga yang yang memberikan ke penjelasan kepada kita seputar jagat seperti di Pabuaran itu semua buku-bukunya itu dititipkannya di Himpaudi gitu. Nah, artinya kapan dia ngupload di lembaganya itu yang seperti Bapak bilang tadi kan harus ngupload dia. Nah, ini pertanyaannya kapan dia ngupload gitu loh. Ini ada yang seperti itu nih yang di itu. Kalau dengan permasalahan seperti itu sebetulnya sekolah lembaga nggak dirugikan, Pak. Yang dirugikan itu harusnya perusahaan. Karena perusahaan sendiri berarti dia belum dapat pembayaran kalau prosesnya benar, belum diupload. Tapi kalau memang misalkan sudah diupload duluan tanpa bukan di alamat lembaga tersebut dan lembaga sudah bayar, saya rasa ya itu satu kesalahan lembaga dalam proses Siplah gitu kan. Kalau hal seperti itu, Pak. Tapi kan ini kan memang yang dari sana itu udah dibayar dulu baru datang barang. Nah, berarti kan posisinya kalau begitu nguploadnya di mana dan foto barangnya yang mana kan gitu kan. Nah, itu. Ya kan sekarang tinggal gini aja, Pak. Bapak lihat aja nanti fotonya, foto barang itu. Foto barang itu posisinya ada di sekolah nggak? Atau ada di lembaganya nggak? Kan kelihatan nih kalau ruangan lembaga sekolah itu kan kelihatan. Misalkan dipoto di ruangan kantor atau dipoto di ruangan kelas. Akan kelihatan dengan dipoto di lokasi perusahaan atau di mana itu akan kelihatan kan gitu. Jadi sebetulnya di situ. Makanya kalau benar akun itu atau dilakukan klik oleh sekolah,
saya rasa kejadian itu nggak terjadi, Pak. Oh, terus kalau yang terkait masalah ini misalnya kan seperti ada ini salah satu penerbit salesnya mengatakan bahwa saya hanya sebagai pendampingan dari penerbit E, ya kan? Nah, bahwa CP yang disiplah itu adalah CP lain, tapi yang diklik adalah buku-buku milik E, penerbit E, kan gitu. Pertanyaan saya, apa boleh sebenarnya sales dari penerbit itu langsung turun, mengklik, arahkan, itu gimana? Nah, sebetulnya kalau untuk penerbit langsung gitu, kalau penerbit langsung berjualan dengan menggunakan bendera penerbit, sebetulnya kalau di undang-undang perbukuan sudah jelas salah. Itu undang-undang perbukuan itu undang-undang berapa itu ya Pak ya? Di situ ada undang-undang perbukuan yang mengatur tentang satu tata kelola letak tata letak buku, jenis buku, dan juga sistem penjualan buku, Pak. Di situ ada kalau nomornya saya lupa, tapi di sana ada tentang undang-undang perbukuan. Jadi penerbit dilarang untuk berjualan langsung, maka harus menggunakan sarana lain. Nah, sarana lain dalam hal ini bisa menggunakan CV atau menggunakan toko buku di daerah. Nah, itu adalah salah satu mungkin tujuan juga untuk bagaimana meningkatkan usaha-usaha di daerah, Pak, kan gitu kan. Nah, kalau kasus yang tadi Bapak tanyakan, dia menawarkan buku dia, terus dia menggunakan bendera CV lain, terus bukunya buku dari itu, ya itu mungkin istilah kasarnya dia jadi joki daripada CP tersebut, mungkin kan gitu kan. Iya. Mungkin secara normatifnya dia adalah karyawan dari penerbit tersebut. Iya. Ya kalau dihitung secara etika sih itu sangat merugikan kami, kami para pengusaha di daerah. Iya. Karena otomatis kalau namanya penerbit sudah langsung datang ke lembaga, sebesar apapun perusahaan di daerah pasti akan repot juga. Oh gitu ya. Bersaingnya. Nah terus pertanyaannya kan gini nih, dia kan tadi bilang dia nggak disalahkan oleh apa, jadi artinya apa, dia nggak baca undang-undang yang Bapak bilang itu, saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas, kita nggak dipersalahkan langsung door to door, kita biasa sosialisasi dan apa namanya membantu untuk mengklik ke perusahaan CP yang ada di siplahnya mereka itu. Nah tiba-tiba yang dikliknya itu adalah buku-buku yang diterbitkan di tempat dia bekerja. Nah, pertanyaan saya ini, CP itu punya siapa? Apa CP punya penerbit itu atau apa? Itu gimana itu bro kita? Nah, mungkin yang tadi itu Pak, ketika saya ngobrol, mungkin mereka jadi jokinya daripada CP itu kan gitu kan, ataupun CP itu miliknya mereka juga di dalamnya ternyata kan gitu kan, bisa jadi seperti itu mungkin. Karena memang penerbit bisa juga berjualan ya menggunakan sarana lain, toko buku ataupun CV yang ada di daerah tersebut. Gitu. Cuma ya kalau secara etika sih harusnya ya mereka kalau untuk sosialisasi penerbit nggak masalah untuk mensosialisasikan buku mereka, bahwa nanti mereka lembaga belinya ke sini kan gitu kan, kemana ada toko buku lah, ada toko buku yang memang bekerja sama dengan penerbit tersebut. Nah itu mungkin tidak salah Pak, karena mereka mensosialisasikan produk mereka. Tapi ketika mereka mensosialisasikan dan langsung narik pesanan ataupun klik pesanan kan gitu kan, walaupun itu misalkan menggunakan bendera lain, saya rasa untuk sedikit etika ya Pak, kalau aturan mungkin kita belum tahu, tapi etika itu sama aja dengan istilah kasarnya memberi makan ke mulut sendiri kan gitu kan. Ya. Gitu. Terus saya mau nanya, ini kan kemarin tuh begitu saya minta hak jawab daripada salesnya yang menjualkan buku dari penerbit ini lewat Siplah Eureka Book House itu, katanya itu yang nomor 1 di Indonesia. Apa gimana itu pendapat Bapak selaku Siplah, kan Bapak ini Siplah, apa ada di situ ranking 1, ranking 2 atau gimana? Saya sebetulnya kalau itu mengklaim hal seperti itu sangat tidak wajar Pak. Apalagi dalam persaingan kondisi usaha, mengklaim apalagi mengatakan bahwa ke lapangan bahwa mereka marketplace nomor 1 di Indonesia, itu kan harus berdasarkan data Pak.
Ya, Iya. kalau mengklaim bahwa kita ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan harus berdasarkan data. Cuma setahu saya saat ini kementerian belum pernah meluncing bahwa ini loh marketplace nomor 1, marketplace nomor 2, nggak ada. Yang jelas ada 18 marketplace yang tergabung di kementerian yang sekarang. Iya. Salah satunya adalah marketplace yang memang saya tergabung dan juga marketplace yang lain. Dan dari 18 marketplace itu salah satunya ada Telkom Sipla. Jadi kalau berbicara kita saling mengklaim, ya saya rasa orang akan lebih tahu dengan Telkom atau lebih tahu dengan Eureka kan gitu kan. Oh gitu ya. Gitu aja Pak. Jadi kalau masalah untuk klaim nomor 1 itu saya rasa itu sangat berlebihan. Dan itu kalaupun itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan ucapan itu kan gitu kan. Karena itu sangat mempengaruhi Pak. Mempengaruhi terhadap kami juga yang mungkin untuk orang awam ketika dikatakan bahwa itu nomor 1 market terus dasarnya dari mana. Iya. Jadi sangat keberatan kalau saya sendiri sebagai pelaku atau saya sebagai vendor di Sipla Telkom dengan klaim dia bahwa Eureka Book Host itu Sipla nomor 1 di Indonesia, kita sangat keberatan karena datanya nggak valid. Oh belum pernah ada itu, belum nggak diumumkan bahwa ini adalah gitu nggak. Jadi berarti ini hanya untuk apa aja, untuk live service saja. Jadi supaya orang menarik untuk beli, mungkin ada janji-janji atau gimana? Nah mungkin itu. Mungkin untuk live service seperti itu, ataupun mungkin ya kalau bahasa kita ya untuk bodoh-bodohin orang deh kan gitu kan. Karena ini nomor 1 orang mau kan gitu kan. Nah kalaupun ada itu yang ada itu adalah rating. Dan rating pun rating toko, bukan rating marketplace. Oh gitu. Jadi misalkan dia menggunakan CPA. Nah CPA ini tinggal dilihat aja ratingnya. Ratingnya bintang berapa kan gitu kan. Iya. Ya. Jadi yang ada itu adalah rating Pak. Semua bisa melihat rating. Oh jadi bukan marketplace, bukan? Bukan, marketplace-nya nggak ada. Marketplace-nya nggak ada ratingnya. Tokonya ada ratingnya. Jadi kalau misalkan salah satu contoh, misalkan kalau Bapak ini ada toko saya, Bapak bisa buka, ada ratingnya di situ ada. Oh, iya. Ratingnya kita bintang berapa kan gitu kan. Itu tinggal dicek aja. Sebetulnya itu. Oh jadi itu aja ya, Ojang ya. Terima kasih lah, Ojang. Terima kasih.